Iya. Oke. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam presentasi proses pembelajaran yang berikutnya, yaitu proyek atau project based learning berbasis project. Jadi tadi pagi saya sempat juga ikut dengan ibu bapak sekitar 1 jam lebih kurang. Saya melihat ibu bapak tadi sudah menampilkan hasil-hasilnya, sudah menampilkan karya-karyanya di dalam RPP yang lebih pastinya. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang diperbaiki tadi begitu. Jadi mungkin ibu bapak sudah perbaiki dan mau ditampilkan sekarang. Diperbolehkan. Siapa kira-kira yang mau untuk menampilkannya, atau ada yang mungkin ditanyakan setelah tadi melakukan bimbingan dengan ibu dosen di pagi hari. Ya, silahkan ibu bapak. Atau tunggu dulu sebentar, Ibu Emelda. Tadi pagi dengan kesepakatan ibu dosen, nanti masih ada kira-kira ibu orang ibu bapak pertemuan lagi ya untuk penilaiannya ya, Bu? Ha-ha. Untuk penilaian Pak, sepertinya ini bukannya mengunggah tugas ya Pak hari ini ya Pak? Iya benar memang Bu, hanya untuk mengunggah tugas. Mana tahu tadi sempat saya dengar sepotong-sepotong pembicaraan ibu bapak begitu. Mungkin entah ada lagi nanti ibu bapak ini di sore hari, saya kira seperti itu begitu. Hanya memastikan saja untuk mengkonfirmasi aja Bu. Oh iya, ribut lah bapak ini, matilah, kemana lagi lah aku harus lari ini. Kayaknya tidak ada lah Pak, kalau menurut saya tadi dari hasil diskusi Si tadi buka Pak. Saya bagus. kan busy Pak, makanya saya belum siap Pak. Iya iya Bu. Nggak apa-apa Bu. Karena kan untuk memastikan saja maksud saya tadi begitu. Kalau memang betul ada pertemuan begitu, ya sudah, kita bisa setting jadwalnya begitu, biar entah nanti ibu dosen gabung sama kita atau ibu dosen cari timing waktu yang di sore hari begitu maksud saya tadi begitu. Tapi kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa begitu. Ya, Cuman tadi Pak dibilang ibu dosen, iya Bu. ini tadi kan sudah diarahkan juga Pak, sudah diberi saran juga masukan sama ibu dosen. Jadi dibilang ibu dosen kalau ada kekurangannya apa-apa nanti sama Bapak Satria aja, biar diapakan dilanjutkan diteruskan gitu. Karena ibu itu pun tadi sibuk Pak, gitu. Iya, karena tadi saya sempat lihat ibu bapak presentasi sendiri, moderator Iya, sendiri iya Pak, begitu. gitu. Jadi untuk kelanjutannya sama Bapak gitu. Ya nggak apa-apa ibu. Kalau memang seperti itu, nggak, tidak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada kendala yang cukup berarti begitu. Jadi kita berharap nilainya hari ini ya, unggah tugasnya hari ini, mungkin nanti malam sebelum jam 00 ibu bapak sudah bisa unggah sih sebenarnya, karena LMS-nya saya kira langsung terblokir atau tertutup sendiri begitu. Dan mungkin ibu dosen besok paginya atau sore harinya baru bisa dinilai kembali begitu, karena kami pun diminta dari pihak LPTK untuk menyelesaikan tagihan-tagihan tugasnya itu, kalau boleh jangan lewat di hari hanya untuk penilaian begitu. Jadi minimalnya itu ya mungkin lewat ya 1 hari lah, karena tidak mungkin juga dipaksa ibu bapak jam 6 sore atau jam 7 sore itu harus sudah upload begitu, karena untuk menilainya itu, untuk mengerjakannya itu tidak semudah yang dipikirkan begitu. Untung saja ini sebenarnya ibu bapak kan tidak gaptek atau gagap teknologi dalam mengambil modul ajar begitu. Jadi ibu bapak kan punya banyak sumber sebenarnya dari internet, hanya tinggal disesuaikan dengan proyek atau project yang mau ibu bapak bawakan di dalam kelas begitu. Jadi untuk PPT-nya juga, PowerPoint-nya juga sebenarnya itu banyak bertaburan begitu di internet yang bisa ibu bapak sesuaikan dengan topik dan bobot siswa yang ada di kelas ibu bapak sendiri, sehingga tidak menjadi beban bagi bapak ibu, begitu juga bagi peserta didiknya begitu. Jadi tujuan kita di sini pun meringankan, karena memang ini tidak bisa disamakan sama semua sekolah
kondisinya seperti ini begitu. Karena di pendalaman materi juga kemarin kan kita juga sudah menganalisis masalah, kita mencari masalah di sekolah kita masing-masing, kita sesuaikan dengan yang ada di dalam kelas kita. Standarnya itu memang sudah ditentukan, hanya saja nilai atau tingkat kesukaran kesulitannya itu kan tidak sama di antara setiap sekolah begitu. Jadi yang penting kalau dia berbasis project, sintak ibu bapak itu sudah sesuai, ada produk yang dihasilkan, KKO yang ibu bapak itu gunakan sudah tepat, saya kira tidak ada masalah di situ. Mungkin hanya di LKPD nanti bisa kita periksa bersama-sama, bisa kita sesuaikan bersama-sama sehingga hasil dari ibu bapak nanti memuaskan gitu. Sedikit untuk motivasi ibu bapak, walaupun nilai nanti ibu bapak 80 sekian, sebenarnya itu tidak menjatuhkan ibu bapak dan juga tidak menganggap pelajaran itu enteng atau terlalu ringan, tetapi babak finalnya nanti adalah di UKIN-nya ibu bapak begitu. Di UKIN itu nanti disitulah diupload video best practice ibu bapak sendiri selama melakukan PPL nantinya. Ya, bahan-bahan PPL-nya dari mana? Dari RPP yang sekarang atau perangkat pembelajaran yang kita sedang susun sekarang ini. Kemudian disitulah nilai ibu bapak nanti. Biasanya jarang sekali guru atau mahasiswa itu gagal di dalam hal tersebut, tetapi ada begitu. Gagalnya di mana? Mungkin karena salah ketika mengupload video sehingga tidak bisa dibuka oleh pihak tim penguji atau penilai begitu. Dan babak final akhirnya itu di UKIN begitu. Ibu bapak kan harus lulus itu dua-duanya, di UKIN dan di UP maksudnya. Di UP-nya nanti saya kira asal ibu bapak banyak belajar dari YouTube gitu ya, bukan dari modul lagi. Karena kalau dari modul saya kira kemarin hanya beberapa persen yang masuk kalau di modul. Kalau dipersenkan mungkin hanya 10-15%. Dari 120 soal itu mungkin hanya 5-10 soal yang masuk. Sisanya itu ibu bapak belajar mandiri sendiri, banyak berlatih soal. Dan saya kira kalau ibu bapak semangat seperti ini, latihan seperti itu, pasti ibu bapak banyak yang bisa selesaikan. Ingat, ujiannya itu bukan sistem hafalan, tetapi seperti menganalisis. Hal yang kita lakukan inilah sekarang, nanti di ujian juga ibu bapak akan temukan tentang menyusun perangkat pembelajaran, KKO yang tepat, indikator yang tepat jika KD-nya diberikan, atau tujuan pembelajaran yang tepat jika indikatornya diberikan. Bagaimana penggunaan KKO-nya, menganalisis semua ibu bapak begitu. Jadi soal-soalnya itu tidak ada sistem menghafal. Mungkin ada yang menghafal 1 atau 2 soal. Seandainya ibu bapak lewatkan 1-2 soal itu juga tidak ada masalah begitu dari 120 soal. KKM-nya kalau saya tidak silap tahun yang lalu itu 55 begitu. 55 nilainya. Jadi minimal ibu bapak harus jawab 65 sampai 67 soal. Sampai akhirnya nanti ibu bapak bisa lulus KKM-nya saja gitu, dan itu harus lulus dua-dua. Jadi rangkaian-rangkaian acara yang kita lalui sekarang ini itu melatih ibu bapak nanti pada saat ujian UP bagaimana menganalisis perangkat pembelajaran yang ibu bapak akan sajikan nantinya begitu. Jadi sekarang bolehlah kiranya ibu bapak yang mau menyampaikan perangkat pembelajaran yang sudah ibu bapak susun, biar kita periksa, biar kita lihat. Mungkin tidak sebatas hanya di RPP saja, tetapi boleh di di bahan ajar, di LKPD, di penilaian, boleh juga nanti ibu bapak sajikan begitu. Tidak apa-apa kalau memang belum selesai semua, minimal kita sudah buat sketsanya, kita sudah buat bentuknya, kita sudah rancang begitu. Oke, silahkan. Siapa kira-kira yang bersedia? Ini yang pertama. Ibu Siti tadi tidak ada masalah ya kan Bu dengan perangkat Ibu tadi dengan Ibu dosen? Nggak ada Pak, saya kembalikan dengan plastisin aja deh Pak. Kayaknya kalau tadi disarankan sama Bu dosen menggunakan kain flanel gitu, itu pasti kan biaya, udah gitu kan dia harus dijahit atau dilem. Lagi pula ini kan hanya sebuah poster, jangan hanya berpatokan, menurut saya ya Pak, jangan hanya berpatokan pada sistem pencernaannya, tapi pesannya yang mau disampaikan gitu.
betul, lewat sistem pencernaan itu apa begitu ajakannya, Iya, himbauannya begitu. heeh. Jadi kalau kayak menurut Bu Putri mungkin dia lebih condong ke memperagakan itunya media sistem pencernaannya itu gitu. Iya. Dan lagian untuk membuat pesan di dalam poster tersebut atau maknanya juga itu kan peserta Butuh didik waktu. dirancang Iya, baik-baik sebenarnya iya. kata-katanya Dan itu begitu. kalau buat yang macam-macam kan jadi waktunya kita nggak terkejar, Pak. Betul, betul Ibu. Jadi kalau Ibu buat sistem plastisin memang ada nilai plus minusnya, tetapi paling tidak proyeknya itu bisa langsung terlihat sesuai permintaan Ibu dosen Iya, tadi, bisa 3D walaupun memang ya kesannya itu tidak bertahan lama, tetapi minimal Ibu nanti bisa videokan ya. Videokan nanti iya, hasil karya anak didik itu dan juga difotokan begitu kan saat dia proses iya. melaksanakannya, dan juga saat sudah jadi bisa dipampang di mading kelas ya mungkin ada, atau di Mading tembok. sekolah. Boleh, boleh di mading sekolah biar bisa dilihat oleh peserta didik yang lainnya juga. Mm. Iya, supaya kesan bahwa tadi ini kan bisa busuk atau apa yang lainnya begitu. Tapi kalau kita sudah buat foto atau videonya bisa begitu. Untuk mading sekolah mungkin masukannya gini kan, Bu. Ibu nanti buat videonya kan, dibuat Mm-mm. video, terus kan ibu masukkan ke channel YouTube ibu sendiri begitu kan, Bu. Selesai itu linknya itu boleh ibu rubah menjadi barcode atau kode yang bisa kita scan pakai handphone. Jadi kalau orang orang tua mungkin ya atau guru yang lain, ini barcode apa ya begitu kan. Guru lain bisa melihat karya dari anak ibu tersebut, proses pembuatannya, hasil videonya, gambarnya. Jadi tidak sebatas hanya link saja. Kalau link kan kita harus klik kan, Bu, begitu. Iya, Kalau barcode kan kita bisa scan pakai foto atau aplikasi scan barcode. Itu di Google aja nanti Ibu ketik gitu kan. Ketik mengubah link menjadi barcode begitu. Nanti langsung muncul. Nanti ibu masukkan linknya, nanti dikasih barcode-nya. Dari barcode itu kan kita bisa print out, bisa kita tempel atau pamerkan di depan mading sekolah begitu. Itu sedikit masukan juga untuk ibu bapak kalau yang mengalami kesulitan untuk melakukan apa namanya pameran atau menunjukkan hasil karya project dari anak-anak, karena kan memang mungkin kena makan waktu, maksudnya bisa jadi lusuh atau jadi rusak, kena air begitu. Tapi ketika kita videokan, kita buat foto-fotonya, kita edit, kita masukkan ke YouTube kita sendiri, dan itu nanti bisa jadi senjata ibu bapak, perangkat pembelajaran begitu, bukti aksi nyata ibu bapak melakukan best practice begitu atau praktek terbaik dari pembelajaran. Kan bisa tetap kita lihat linknya atau di channel YouTube ibu bapak sendiri. Saya kira semua sudah punya channel YouTube-nya ibu bapak. Asal di handphone ibu bapak bisa buka YouTube sudah punya channel. Itu artinya asal bisa buka YouTube di handphonenya berarti sudah punya channel tanpa disadari, maksud saya gitu. Pak Tampos bisa buka YouTube di handphone bapak. Ya Pak, Di handphone bapak bisa buka YouTube kan Pak, ada aplikasi YouTube. ada Pak, Oke, berarti bapak sudah punya channel YouTube sendiri ya Pak. channelnya. Ah, Ada akunnya Pak, ini belum pernah buat upload video Pak. Akunnya saja yang penting Pak. Cara upload videonya itu gampang sekali. Nanti tinggal Bapak ada itu di tengah handphone itu pilihannya tanda tambah atau plus ya. Klik baru nanti upload video. Langsung ada itu Pak. Nanti boleh Bapak coba-coba karya-karya Ibu Bapak ini nanti kalau boleh Ibu Bapak videokan, Ibu Bapak fotokan, dirangkai dia menjadi sebuah video, dimasukkan ke channel YouTube Ibu Bapak. Kalau masih malu nih share untuk videonya, Ibu Bapak bisa tutup itu video sebagai milik pribadi dulu. Jangan dibagi ke orang banyak. Masih malu gitu ya kan? Gak apa-apa. Terus nanti suatu ketika diminta, kita bisa ambil linknya. Linknya itu tadi, baru Bapak Ibu bisa ubah jadi barcode dengan ketik di Google, ubah link menjadi barcode, itu bisa langsung nanti kalau mau dipamerkan di sekolah kan terlihat keren. Oh ini ya semenjak PPG kok ngumpul tugasnya kok pakai barcode ya. Begitu, itu satu. Terus absen siswanya kenapa harus pakai barcode ya, bisa begitu, kita buat dari Google Form,
data-data siswa ibu bapak kita bisa masukkan nanti ke link drive ibu bapak sendiri. Jadi pengawas datang, mana data siswa ibu bapak? Ini Pak, silakan di barcode di pintu itu sudah ada, begitu. Kemudian mana daftar nilainya? Itu Pak sudah di barcode di pintu, di tembok, silakan di scan, begitu. Jadi sekarang kan proyeknya pemerintah sedang mendigitalisasikan pembelajaran. Jadi ibu bapak pun bisa mendigitalisasikannya. Ini sedikit pertanyaan yang sederhana. Ibu bapak sudah menyusun rapor K13 sudah lama bukan? Dan aplikasi tersebut di mana ibu bapak simpan? Ibu Aisyah dulu kira-kira yang menjawab. Di mana ibu Aisyah menyimpan aplikasi rapor yang selama ini ibu bapak digunakan? Izin menjawab Pak. Silahkan, Ibu. Aplikasi rapotnya saya simpan di laptop sama di flash disk masih Pak. Iya, kalau seandainya terjadi apa-apa datanya begitu kan, atau ibu pindah sekolah ini kira-kira begitu. Apakah sekolah akan mengalami kesulitan untuk meminta file tersebut dari ibu atau memang sudah ada dibagikan di sekolah pertinggalnya? Untuk alternatif solusi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan dari pihak sekolah ada buat dikumpulkan. Kebetulan itu dari TU ya Pak. Semua aplikasi rapot dari kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan, dijadikan satu, dimasukkan ke CD. Begitu sih Pak. Oke, jadi setiap semester itu ibu bapak, ibu Aisyah lah khususnya itu mengumpul ya filenya itu aplikasinya, begitu ya Bu? Dikumpulkan semua, iya Pak. Oke. Jadi dibuat bentuk CD. Jadi kalau ada apa-apa bisa ada pegangan lah. Karena pernah kejadian juga kan Pak. Betul Bu. Ada alumni dari sekolah ini rapotnya hilang kebakaran, dia mau melamar jadi polisi kemarin. Betul. Gitu sih. Ada kasus juga. Jadi dibuatlah seperti itu alternatif solusinya. Ya, berarti karena sudah ada kejadian terlebih dahulu ya kan Bu, untuk menjaga-jaga biar tidak terulang kembali begitu. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan akun Drive ibu bapak sendiri, akun Google ibu bapak sendiri untuk menyimpan aplikasi-aplikasi rapor tersebut begitu, dan sewaktu-waktu kapan saja ibu bapak mau bagi ke siapapun tinggal gampang. Jadi diminta Ibu Aisyah bisa bagi ya aplikasi rapornya begitu kan. Iya ya nanti saya kirim pakai flash disk. Tidak seperti itu lagi. Oh ini ya linknya, nanti download sendiri aja ya. Begitu. Jadi data ibu bapak tadi bisa langsung diambil dari link drive yang ibu bapak bagikan. Begitu. Jadi zaman sekarang itu sih dituntut untuk kita mendigitalisasikan model-model pembelajaran dalam kelas. Jadi ibu bapak maupun tidak mau kan dituntut pakai proyektor kan di dalam kelas dengan model pembelajaran kita seperti ini. Kan diminta TPEC-nya begitu. Kemudian ibu bapak juga kan diminta untuk pakai laptop kan untuk melakukan pendidikan PPG ini begitu. Mungkin bisa sesekali pakai handphone, tetapi itu tidak efektif begitu. Jadi mau tidak mau kita juga terpaksa dan mungkin memang sulit bagi kita untuk belajar kembali dengan teknologi. Tapi ya namanya guru banyak tuntutannya. Saya kira ini pilihan kita, profesi kita sebagai guru. Terlebih ibu bapak sebentar lagi jadi guru yang profesional. Lepas ini saya kira dengan semangat ibu bapak yang sekarang, ujian-ujiannya itu udah lewatnya, itu nggak usah dulu nilai 80, 90, 78 aja pun udah bisa lah itu begitu. Yang penting KKM-nya kita bisa dapat, lulus, selesai. Karena kita nggak tahu nilai kita nanti keluar itu berapa. Apakah pas di KKM 56 atau 55, tidak tahu. Yang penting intinya lulus, dapat sertifikat, selesai, terlewati. Oke, sedikit tadi sudah motivasinya. Bagi saya mungkin sedikit, bagi ibu bapak mungkin sudah hampir setengah jam gitu. Sekarang kami persilahkan siapa kira-kira. Ibu Siti tadi sudah tidak ada masalah dengan proyeknya tadi, proyeknya dengan membuat alat hasilnya nanti dengan plastisin iklannya atau poster ya, poster tadi. Bagaimana dengan ibu bapak yang lainnya yang mungkin belum sempat tadi pagi bertemu dengan ibu dosen atau menunjukkan hasil karya yang sudah ibu bapak buat tadi? Boleh sekarang menampilkannya. Iya, silahkan. Ibu Maria Naibaho tadi pagi sudah sempat ya Bu?
Ya, sudah. Oke. Eh, sudah tadi Ibu Maria? Sudah Pak sama Ibu dosen. Oke. Pak Diwi tadi sudah, Pak? Dengan Ibu dosen? Oh, belum. Boleh, Pak, bisa Bapak coba tampilkan dulu kalau memang iya. belum tadi pagi. Oke, silahkan Bapak. Di seluruh layar ya Pak? Iya, betul Pak, di seluruh layar. Nanti Bapak klik lagi tampilan laptopnya di atas sebelah kiri sepertinya itu. Diklik gambarnya. Oke, tinggal Bapak klik di mana file Bapak tadi. Klik abaikan aja itu Pak, tidak apa-apa. Sudah bisa ya? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Diklik abaikan aja atau langsung ke file Bapak. Oke. Sudah nampak filenya Pak. Ini Pak, Iya, Pak. di sini saya mengambil matematika. Di sini ada kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Kelas berapa ini Pak? Kelas 6 Pak, ini bangun ruang Pak. Oke Pak, lanjut Pak, silakan. Di sini kompetensi dasarnya adalah membandingkan prisma, tabung, kubus, limas, kerucut, dan bola. Indikatornya adalah membandingkan sifat-sifat bangun ruang kubus, prisma, dan limas. Oke. Yang kedua adalah menggabungkan jaring-jaring bangun ruang kubus, prisma, dan limas. Oke. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi prisma, tabung, kubus, limas, kerucut, dan bola. Indikatornya adalah mendesain model gabungan kubus, prisma, dan limas. Kemudian menyajikan model yang dibuat dari gabungan kubus, prisma, dan limas. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan sifat-sifat bangun ruang kubus, prisma, dan limas dengan tepat. Oke. Kemudian dengan disajikan kardus dan bekas bungkus makanan berbentuk bangun ruang, peserta didik mampu menggabungkan jaring-jaring bangun ruang kubus, prisma, dan limas dengan rapi dan baik. Oke. Kemudian dengan disediakan alat dan bahan dari barang bekas, secara berkelompok peserta didik mampu mendesain model gabungan kubus, prisma, dan limas dengan rancangan yang sistematis. Iya. Kemudian berdasarkan hasil proyek membuat model gabungan kubus, prisma, dan limas. Secara berkelompok peserta didik mampu menyajikan model yang dibuat dari gabungan kubus, prisma, dan limas dengan percaya diri. Oke. Di sini ada materi pembelajarannya. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan saintifik dan STEM. Kemudian medianya adalah video pembelajaran. Kemudian bahan ajarnya LKPD. Alat yang digunakan adalah gunting kertas manila atau karton bekas. Kemudian lem, penggaris. Kemudian di sini ada sumber belajarnya. Kemudian ini langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama adalah apresiasi. Yang pertama melakukan pembukaan dengan salam doa. Kemudian peserta didik dicek kehadirannya. Kemudian mengajak peserta didik bernyanyi dengan menampilkan video lagu. Kemudian guru melakukan apresiasi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik penilaian yang akan dilaksanakan. Kemudian menyemangati peserta didik. Kemudian di sini
Ini suara saya terdengar ya Ibu Bapak? Suara Bapak Diwi tidak terdengar di tempat saya. Berarti jaringan saya lagi kembali terganggu ini. Kemana lagi lah aku cari sinyal ini Pak? Oke, ini sudah terdengar kembali Pak. Iya. 15 menit saya menunggunya, tercampak saya entah kemana-mana ini. Nampak tempat saya ini agak di pinggiran hutan ini. Oke Pak, ini sedikit masukannya untuk indikator yang Bapak ambil di yang kedua Pak. Itu Bapak mungkin silap ngetik ya. Di situ Bapak buat P5, P4 ya. Harusnya kan di situ masih kognitif gitu ya kan Pak. Menggabungkan jaring-jaring. Iya Pak. Berarti di sini seharusnya apa Pak? Menggabungkan ini kan masih di kognitif kan Pak? Kan Bapak buat Iya, di sini membandingkan prisma, tabung, kubus, limas, kerucut dan bola. Pertama kan Bapak buat membandingkan C5. Oke, sifat-sifat bangun ruang, kubus, prisma dan limas. Kemudian Bapak buat menggabungkan, langsung Bapak buat P5. Padahal itu kan masih ranahnya kognitif. Menggabungkan itu dari KKO itu kognitif itu di mana ya? Di C berapa ya? Coba lihat dulu sele-selenya Bapak. Menggabung. Sebentar ya Pak. Iya, silahkan Pak, nggak apa-apa. Untuk KKO mendesain ya Bapak buat di situ. Nimbang memutuskan memisahkan. Di C6 Pak, menggabungkan. 6 ya Bu ya. Iya betul, menggabungkan. Atau membangun juga sama saja sih sebenarnya. Menggabungkan C6 Pak. Di situ Bapak buat kan P4 tuh. Iya. C6 jaring-jaring, bangun ruang, kubus, prisma dan limas. Jadi Bapak di sini sempat ini kira-kira waktu Bapak untuk merangkai atau untuk menjelaskan 3 bangun ruang ini Pak. Iya Pak, ini yang
yang terkendala nanti Pak, saya pikir memang kalau waktu yang 2 kali 35 menit itu dalam pembuatan bangun ruang ini memang singkat. Jadi apa ini nanti saya efektifkan saja waktunya Pak. Seharusnya ini baru tercapai 3 kali 35. Iya Pak, takut saya nanti karena kan Bapak juga di sini 3 bangun ruang, ada kubus, Iya, benar. ada prisma dan ada limas. Prisma ini prisma segi berapa Bapak bawa ini? Segi 3, segi 5? Di sini nanti karena apa Pak, yang terakhir nanti yang jadi produknya adalah digabungkan dia sehingga terbentuk jadi rumah. Kan kubusnya itu kan seperti segi 4. Oke, bangunannya ya betul. Iya, nanti atapnya itu saya ambil Prisma segi segi 3, oh segi 4. Segi 4. Oke. Itu nanti ujung-ujungnya yang bisa dihasilkan oleh peserta didik jadi sebagai produk. Oke. Nanti alat konkretnya saya rencana itu yang saya ambil itu adalah bentuk kardus bekas dari lingkungan, mungkin itu terdapat ya Pak. Oke. Jadi nanti saya pesan sama anak-anak atau saya bawa dari rumah, tinggal anak-anak itu membuat setelah pembelajaran di kelas. Oke, ini langkah-langkahnya secara yang sudah Bapak konsep di luar dari sintak tadi, karena tadi saya nggak sempat lihat sintak Bapak karena sinyal saya tadi terganggu. Bisa Bapak jelaskan bagaimana langkah konkretnya begitu Pak? Gimana Pak? Kurang dengar Pak, di sini hujan juga. Oh iya, sintaknya Pak, bisa Bapak jelaskan saja sintaknya tadi, bagaimana Bapak memakai, ada video pembelajaran kan Bapak tampilkan di situ Iya, tadi di sini, kan? Iya, di sini juga saya memberikan video Pak. Video Betul. nanti dilihat oleh anak-anak sekolah. Iya. Bangun ruang apa sajakah yang terdapat pada video tersebut? Oke. Kemudian menanyakan kepada peserta didik apa yang akan terbentuk jika kardus bekas itu dibongkar. Oke, berarti sudah ada bangun ruangnya. Peserta didik membongkar pasang kardus bekas tersebut sehingga ditemukan jaring-jaring, lalu menggambarkan jaring-jaring yang ditemukannya di buku tulis. Oke, ini semester 2 ini ya kan Pak? Iya Pak, memang semester 2 Pak. Oke, tidak apa-apa. Terus Pak, karena ini tidak terlalu sukar sih sebenarnya. Peserta didik, karena ini masih di pertemuan awalnya ya, peserta didik mengomentari, mengkritik beberapa dari pernyataan bergambar yang terkait dengan masalah sifat-sifat bangun ruang, prisma dan limas pada media PowerPoint yang disajikan. Kemudian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Ini mendesain perancangan produknya. Oke, kemudian proyek LKPD-nya sudah ada Bapak susun? Masih belum Pak, masih belum siap. Oke, yang LKPD yang Bapak konsep seperti apa kira-kira? Nanti LKPD-nya ya Pak ya. Betul, Nanti Pak. di situ memberikan kepada anak-anak itu dalam menyusun bangun ruang ini, kubus prisma ini, apa alat yang kita gunakan. Seperti itu nanti Pak saya buat LKPD-nya. Tunggu. Di indikator Bapak tadi membandingkan begitu. Kalau boleh sedikit masukan. Nanti kalau boleh di LKPD-nya itu ada yang Bapak bandingkan bangun ruang tersebut begitu. Entah itu bagian alasnya mungkin atau karena kan kita tidak menyebutkan lagi bagian-bagian dari bangun ruang tersebut kan Pak, karena Iya, benar. karena mungkin dianggap di situ sudah diketahui oleh peserta didik karena Bapak sudah membandingkan, bukan lagi mengidentifikasi begitu atau bukan lagi atau menjelaskan begitu. Jadi mungkin di LKPD Bapak nanti terlihat bangun ruang tersebut dan diminta peserta didik itu membandingkan bangun ruang tersebut begitu. Kalau boleh terlihat di LKPD-nya begitu ya Pak. Iya Pak, ya baik. Oke, kemudian di sini
Guru memperlihatkan beberapa alat dan bahan diantaranya gunting, kertas manila, lem, penggaris. Lalu menanyakan kepada peserta didik dari alat dan bahan tersebut sebuah karya apa yang dapat kalian hasilkan. Ya bangun ruang lah Pak, ada pastinya kan gitu kan Pak. Iya, Kemudian masing-masing kelompok mengambil bahan untuk proyek membuat model karya dari gabungan bahan yang dipilih yang telah direncanakan. Oke, di selanjutnya next. Oke, kemudian guru dan peserta didik membuat kesepakatan waktu penyelesaian itu 35 menit. Oke, bekerja sama. Ini dalam kelompok ya, Pak? Ya, dalam kelompok. Satu kelompok berapa orang, Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan peserta didik saya 21 orang, Pak. Oke. Berarti sekitar 6 ya, 6 satu kelompok. Berapa kelompok mau Bapak rencanakan ini? Di sini saya ambil 5 yang saya tadi, Pak. Berarti sekitar 4 orang lah. Oke, 4 atau 5 satu kelompok. Oke. Kemudian guru memantau keaktifan peserta didik dalam melaksanakan proyek atau proyek, memantau realisasi perkembangan dan bimbingan jika mengalami kesulitan. Oke. Berdiskusi atau mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek atau proyek dengan guru. Oke. Kemudian next. Oke, mengecek ketercapaian proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk dipresentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan atau memaparkan laporan kerja proyeknya. Ini dalam LKPD ini Pak, ada dimunculkan lagi di LKPD-nya atau hanya yang pertama tadi ya? Iya, memang Pak, memang dimunculkan nanti Pak. Rencana memang dimunculkan nanti di LKPD Pak. Oke, kemudian guru mengamati dan memberikan penilaian pada lembar. Oke, beserta guru menyimpulkan. Oke, masalah penutup itu dihitung manis. Untuk menguji hasil ini nanti mungkin bagaimana cara Bapak untuk melihat mengecek hasilnya Pak dari proyeknya ini? Apakah hanya sebatas dari, karena kemampuan kita tadi di indikatornya kan peserta didik itu mampu apa tadi ya, bisa digeser ke atas lagi Pak, kita lihat indikatornya tadi. Oke, ya, oke, menggabungkan jaring-jaring, ya, karena kan nanti produk Bapak ini kan tadi rencananya Bapak akan menjadi seperti rumah ya kan Pak? Iya, benar Pak. Oke, tapi jadi seperti rumah ini dia apakah bisa dipisah-pisahkan atau bangun ruangnya ini memang sudah jadi, dia tidak bisa dilepaskan dari bangun rumah itu tadi Pak? Bagaimana maksudnya ini Pak? Oh iya. Yang pertama Pak, rencana saya arahkan siswa itu untuk membuat kubus dulu, kemudian membuat prisma atau limas. Setelah membuat itu semua, baru nanti digabungkan antara kubus dengan prisma tadi. Nah, setelah digabungkan, baru bisa terbentuk sebuah rumah dari bangun ruang tersebut. Itu rencananya Pak. Oke Pak, yakin ini selesai ya kan Pak dalam pertemuan Bapak sekali pertemuan ini? Diefektifkan saja Pak, mudah-mudahan bisa Pak, bisa. Iya, oke Pak, kalau memang sudah bisa nanti Bapak yakin, karena saya dulu sepertinya pernah mencoba dengan hal seperti ini juga, mungkin karena kurang matang ya yang saya lakukan kemarin, jadi ini agak terbentur dalam satu hari itu saya kekurangan waktu, alhasil di-cut dulu atau disimpan dulu karyanya, keesokan hari baru dilanjut kembali, karena yang dibangun di sini Bapak buat tadi satu kelompok itu 4 orang kan Pak? Iya, satu kelompok itu 4 orang, Bapak buat 3 bangun ruang anaknya, 1 buat kubus, 1 buat prisma, 1 lagi buat limas. Iya, kalau nanti mereka bisa bekerja sama. Atau misalnya Pak, iya, atau Pak. misalnya di indikator ini saya buat aja 2 Pak. Saya berbicara dengan di lapangan ini Pak. Kalau Bapak bisa memanajemen waktu Bapak dengan sebaik mungkin, saya kira tidak ada masalah juga sih Pak, begitu. Ini saya kembalikan ke Bapak begitu. Karena saya pernah coba dengan hal tersebut. Saya kemarin buat itu hanya balok dan kubus malahan. Gitu. Itu yang sederhana sebenarnya, begitu, yang sederhana.
atau mungkin siswa di tempat saya yang terlalu bagaimana, saya juga kurang tahu dengan hal tersebut, atau mungkin karena keadaan situasi kami kemarin kurang kondusif mungkin ya, karena baru selesai COVID. Jadi untuk merangkainya itu kemarin kami mengalami kendala begitu. Ini mungkin yang susah buatnya ini bangun ruang mana menurut Bapak? Kalau kubus oke, ini pasti gampang ini karena sama semua sisinya atau bagian-bagian rusuknya. Kalau prisma Iya, memang Pak. Memang agak susah sedikit Pak. limas limas ini juga bagaimana ya gitu. Jadi ini saya kembalikan ke Bapak. Kalau memang mungkin di sini bisa Bapak lolos begitu kan, lolos atau langgeng-langgeng aja, oke. Perangkat pembelajaran sudah dinilai berhasil begitu. Kita menghindari jebakan berikutnya nanti Pak di saat Bapak presentasi atau bukan presentasi, maksudnya mempraktekkan modul atau bahan ajar atau media atau juga perangkat yang sudah Bapak buat ini nanti di kelas Bapak begitu. Itu yang saya khawatirkan begitu, karena apapun ceritanya kita guru lah yang sebenarnya yang tahu bagaimana keadaan siswa kita di dalam kelas, kita yang bisa lebih paham merancangnya begitu. Kalau menurut Bapak ini memang sudah oke, tidak ada masalah, peserta didiknya juga sigap atau cepat untuk menangkap, bisa kerjasama, saya kira tidak ada masalah begitu. Karena di sini Bapak sudah membandingkan sifat-sifat bangun ruang, kubus, prisma, dan limas. Kemudian Bapak juga buat jaring-jaring bangun ruang, kubus, prisma, dan limas. Jaring-jaring ini berarti dia digambar ya kan Pak di buku tulisnya? Iya, Pak. Oke. Iya, benar Pak, digambar. Oke, kemudian Bapak di sini mengidentifikasi, diidentifikasi lagi. Di atas identifikasi ini Bapak ambilkan. Identifikasi ini di C berapa? Di P berapa ini Pak? Mengidentifikasi, saya lihat Pak ya. Iya Pak. Nggak apa-apa, ada contekan kita nggak masalah Pak. Itu masih di C1 Pak. Di P-nya Pak. Kalau di P, di di keterampilannya maksud saya. Nggak ada Pak di P kalau Nggak ada kan? Iya. Oke. Tapi ini betul-betul KD yang kita ambil langsung kan Pak dari silabus maksud saya? Iya, benar Pak, benar dari silabus Pak. Atau ada yang terselip atau bagaimana? Nantilah Bapak sesuaikan lagi begitu. Karena di sini Bapak mendesain. Berarti jauh ini di atas daripada mengidentifikasi kalau menurut saya. Bapak desain model gabungan kubus. Di sini Bapak sudah mendesain lagi gabungan. Bapak gabung ini jadi 3. Kemudian menyajikan model yang dibuat dari gabungan kubus prisma dan limas. Berarti dipamerkan ini di depan sambil peserta didik itu menjelaskan kepada teman-temannya, ini atapnya teman-teman, dari ini bangun ruangnya, ini tembok ini ruang tamu atau apa ya, ruang utamanya terbuat dari bangun ruang ini begitu. Jadi peserta didiknya ke depan presentasi ini kan Pak menjelaskan juga, dan di hasil akhirnya mereka punya produk. Oke, kalau Bapak memang siap dengan hal seperti ini, kalau menurut saya ini berat begitu, tetapi Bapak sesuaikan saja. Kalau bisa Bapak rancang ini sesederhana mungkin, senyaman mungkin, saya kira ini pasti bisa begitu. Asal ini tidak jadi beban sama Bapak. Jadi bumerang nanti takutnya ke Bapak, menyulitkan Bapak sendiri begitu. Oke ya Pak. Ada yang Bapak tanya? Apa Pak? Diusahakan karena ini sudah terlanjur juga Pak. Betul Pak. Mungkin hanya kalau mau Bapak ganti pun hanya paling menyederhanakan aja mungkin Pak, menyeleksi ya, yang mana nih kira-kira yang utamanya nanti mau disampaikan begitu di dalam kelas begitu. Karena kan berat ini KKO-nya orang Bapak juga. Jadi ya disesuaikan saja nanti kalau memang bisa. Saya juga senang melihatnya begitu Pak. Kalau peserta didiknya ini aktif, pasti bisa. Oke Pak Dewi, terima kasih. Atau ada yang mau Bapak tanya kembali? Atau ada masukan? Ya silakan Ibu Siti.
ngasih saran sama Pak Dewi. Saya Iya. rasa memang kayaknya terlalu berat. Saya sendiri aja di kelas 5 kemarin aja 1 harian baru siap buat kerangkanya gitu, bukan jaring-jaringnya. Jadi saya mau saran aja ya Pak, atau masuk ya Pak. Kalau yang di KD 36 itu Pak, itu kan udah membandingkan, jangan membandingkan lagi KD-nya apa indikatornya. Kalau menyimpulkan bagaimana? Menyimpulkan sifat-sifat bangun ruangnya. Kemudian di ininya, di keterampilannya, Bapak langsung aja mendesain jaring-jaringnya gitu aja. Jadi hasil produk Bapak itu jaring-jaring aja. Karena kalau menggabungkan itu Pak, itu lama gitu. Walaupun nanti kelompok ini kubus ya, kelompok ini gini ya, nanti nggak akan siap Pak. Karena saya aja terkendala waktu itu juga gitu. Apalagi kita ini cuma 70 menit. Menurut saya gitu. Yang di KD 36 itu menjadi menyimpulkan Pak. Baru yang di keterampilannya nanti mendesain jaring-jaring kubusnya atau jaring-jaring apa gitu. Matikan ya Pak. mic-nya Bu, bisanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak Dewi, jadi mungkin Bapak hanya mengubah di KKO-nya saja, nanti Bapak sesuaikan biar lebih sederhana saja. Kemudian produknya tadi memang betul Pak, begitu, betul sulit itu. Karena Bapak langsung gabungkan malahan 3. Kalau tadi hanya sebatas jaring-jaring, mungkin itu bisa, karena dia kan sebatas gambar ya. Sebatas gambar, dan mungkin gambar itu pun mau dipraktekkan nanti di karton atau di karton lah ya kita bilang ya. Siswa kan hanya menggunting-gunting saja, melipat-lipat begitu kan Pak, melipat-melipat. Jadi bangun ruangnya itu terpisah-pisah aja, nggak apa-apa. Tidak usah dia seperti yang Bapak buat tadi digabung-gabungkan begitu. Karena digabung-gabungkan ini pun dia harus pas ukuran sentimeternya nanti. Contoh kubus ini seberapa sentimeter, tidak boleh lewat. Prisma juga kan sentimeter kan Bapak tentukan itu nanti berapa sentimeternya. Kemudian limas ini juga nanti kan harus Bapak tentukan juga ukurannya biar bisa menjadi gambar rumah pada akhirnya. Coba nanti ada beberapa siswa yang sentimeternya itu tidak pas, alhasil gambarnya ini nanti tidak bakalan serasi begitu. Saya pernah kemarin di UKIN, saya buat seperti ini memang Pak, bangun ruang begitu. Ini siswa saya luar biasa sih memang kemarin, memang aktif sih, perlu sih seperti itu ya. Gambar yang dia buat itu, bangun ruang yang dia buat itu alhasil penyok begitu, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan dia terus pengen tahu, sementara durasi sudah habis begitu. Durasi sudah habis, ya alhasil saya bilang ya baik, itu nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya begitu kan Pak, di-cut dia begitu di pertemuan berikutnya. Itu kita akan lanjutkan lagi begitu. Sementara Bapak ini kan tidak ada lagi di pertemuan berikutnya, putuskan begitu dengan produk yang Bapak buat begitu, produk yang Bapak buat tadi begitu. Jadi mungkin itu saja bisa Bapak sederhanakan di KKO-nya tadi, mungkin seperti usul dari Bu Siti tadi, produknya Bapak tidak apa-apa jaring-jaring aja, itu juga tidak ada masalah. Yang pastinya ada produk yang bisa dihasilkan nanti entah dari karton nanti ya, jaring-jaringnya tersebut dipisah-pisah aja dia Pak, itu juga tidak ada masalah, tidak usah digabung begitu, karena itu nanti menyulitkan Bapak juga. Oke Pak? Oke Pak, ya. Iya. Terima kasih untuk Pak Dewi. Bisa di stop share aja nggak apa-apa Pak? Iya. Oke. Ya, silakan Ibu Bapak yang lain yang coba untuk menyajikan hasilnya yang belum aja tadi pagi begitu, yang belum tadi pagi, supaya kita bisa punya waktu yang imbang, yang impas begitu ya, kita bisa kena semua. Kita bukan untuk mencari yang mana yang benar, yang mana salahnya di sini, tetapi kita mencari yang terbaiknya supaya nantinya ke depannya tidak terkendala begitu. Karena saya pikirkan Ibu Bapak rancang sekarang, oke, bolehlah lolos begitu, cantik nilainya. Nanti praktek
ibu bapak tidak bisa mengkonsepnya lagi, menyesuaikannya di lapangan dengan peserta didik. Lebih baik kita tentukan saja, sederhana pun dia, tetapi ada produk yang dihasilkan dan yang sederhana itu pun terbaik nantinya, begitu. Oke, silakan ibu bapak, siapa kira-kira? Oh, itu ibu perbaiki lagi. Iyalah, sini juga nanti terakhir waktu kita dibuat, apalagi ibu di samping jalan ya kan. Lalu lalang terus. Oke, saya tunjuk aja ya. Ibu Zainun tadi sudah ya Bu, tadi pagi ya? Sudah Pak, sudah. Sama Oke. Putri tadi Pak. Oke, Ibu Parti sudah tadi ya Bu? Ibu Parti Yunara sudah tadi ya Bu dengan Ibu dosen tadi pagi? Belum Pak. Mau Ibu coba dulu? Boleh? Belum Pak, boleh. Oke, silahkan Ibu. Sampai jam 4 Bu. Sebentar ya Bu, saya ambil kursi saya dulu ke samping. Ini sekalian silahkan Ibu tampilkan share screen-nya. Nggak ada yang nyuri Bu. Serba salah ya kan. Oke Bu. Iya Bu. Oke, Ibu tinggal klik filenya Ibu saja. Oke. Sudah terlihat Pak. Sudah Bu, sudah. Iya ini Pak. Iya Pak. Saya ambil tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 Pak. Muatannya bahasa Indonesia dan PPKN. Oke. Ini kompetensi dasar dan IPK-nya Pak. Iya, oke Bu, lanjut. Lanjut ke kegiatannya Pak. Belum Bu, belum. Saya baca dulu sebentar Bu. Maksud saya, ya di atas Bu, muatan apa tadi yang bahasa Indonesia ya? Ke atas dulu Bu. Ini masih PKN yang saya lihat. Digeser. Telat ya Pak. Ya ini dia. Muatan bahasa Indonesia, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulisan. Memperjelas maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana. Oke, memperjelas maksud ungkapan atau kalimat saran. Memperjelas ada di KKU ya Bu? Ada Pak di C5 memperjelas. Memperjelas maksud ungkapan, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan. Oke, berarti Ibu bawa semua itu ya kan Bu? Kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana. Itu Ibu rangkum tiga-tiganya, begitu ya kan Bu? Kemudian mendesain miniatur pohon yang berisi ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam keluarga dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Mendesain miniatur pohon. Oke. KD-nya itu menerangkan ungkapan atau kalimat saran, menerangkan. Oke, sebagai bentuk ungkapan diri penggunaan kosakata baku kalimat. Ya, ini produknya bahasa Indonesia. Ibu buat dia modelnya apa ini Bu? Pohon saran ya? Apa tadi ya? Iya Pak, pohon saran. Pohon mini saran. Oke. Kemudian ke bawah dulu boleh Bu. PKN. Produk PKN apa kira-kira Ibu mau hasilkan ini?
PKN mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, memerinci pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah, kemudian membiasakan diri dalam melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Membiasakan, ini benang merahnya kemana Ibu buat nanti kira-kira ya Bu, kalau boleh tahu? PKN dengan bahasa Indonesianya, karena di atas tadi kan ungkapan kalimat saran. Iya Pak, dari kan nanti di kalimat saran ini kan ketemu Pak, misal nanti ada teks gitu, terus mereka menemukan kalimat sarannya, lalu memperjelas maksud kalimat sarannya itu apa. Misalnya, jadi sebaiknya kita harus wajib membersihkan, merawat lingkungan rumah agar rumah tetap terlihat indah gitu. Nah, baru nanti masuk ke apa saja ya kewajiban kita dan hak kita di dalam keluarga gitu Pak. Oke, Maksudnya dapat. nanti baru mereka nanti pelan-pelan mengisikan, menyebutkan satu persatu kewajiban hak mereka sebagai anak di rumah gitu Pak. Oke, Kalau dapat. untuk yang Bapak bilang produk, berarti nanti jadinya 2 produk gitu Pak. Maksud saya tadi gini Bu, maksudnya kalau Ibu mau buat produknya itu pohon mini tadi, mini saran tadi, pohon kecil yang berisi saran-saran di dalam, berarti teksnya itu harus bermuatan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kalimat saran Pak yang di dalamnya itu. Dia nanti kan mereka di kegiatan awal kan di tugas, nanti mereka kerja individual dulu menemukan kalimat saran, lalu di situ mereka menjelaskan satu-satu maksudnya kalimat saran yang udah mereka temukan di teks itu apa. Terus setelah itu kan dibagi kelompok. Nah, nanti dari masing-masing anak sudah punya satu kalimat saran. Nah, itu yang mereka kumpulkan nanti mereka buat di miniatur yang udah mereka desain Pak. Kalimat sarannya itu dan maksudnya. Iya, Kewajibannya Pak. iya, oke Bu. Oke. Belum nemu saya, maksud saya Bu. Belum nemunya gini, belum sinkron mungkin ya, nilai PKN-nya sama bahasa Indonesianya belum nyatu begitu. Kenapa saya sebut tadi belum menyatu? Di sini kan di bahasa Indonesia Ibu kan menekankan kan di sini tentang saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Mungkin kalau di bahasa Indonesia oke, tidak ada masalah di situ. Menyatukannya di PKN ini tadilah bagaimana kira-kira begitu maksud saya. Apakah ini modulnya sudah ada Ibu buat ya? Atau sudah ada Ibu desain satu-satukan gitu? Sudah ada modulnya ya Bu? Modul PKN. Untuk bahan ajar Iya betul, bahan ajar maksud saya. Aduh, kok modul ya? ada Pak. Bisa Ibu tampilkan sedikit begitu Bu? Ini dari PowerPoint Pak. Nggak apa-apa Bu, dibuka aja langsung PowerPoint-nya dari situ Bu. Ini sudah Pak. Oke. Tadi Ibu presentasinya seluruh layar ya atau jendela ya? Iya Pak, seluruh layar. Masih belum terlihat PowerPoint-nya Bu, masih Jaringan apa ya Pak? Saya oh buka ini di baru. sini. Oke, sudah baru muncul Bu. Oke. Iya, ini kan Pak. Iya, kalimat saran. Oke. Ciri-ciri kalimat saran. Terus Di sini masuk ke teksnya. Nah, di teks ini mereka akan menganalisis kalimat sarannya di mana Pak. Lalu, nah ini apa kalian sudah saran? Jadi tugasnya anak-anak itu
kelas maksud dan saran yang udah kita temukan. Ini contohnya. Oke, terus Bu Lalu geser nanti ke bawah. Kesimpulannya kan ini, kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Nanti di sini mulainya. Masuklah ke apa saja ya kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Begitu, Pak. Oke. Iya, Itu perpindahan pelajarannya maksud Ibu kan? iya, Pak. Oke, perpindahan pelajarannya oke lah. Kalau seperti itu tadi. Cuman ada sedikit yang masih mengganjal di pikiran saya begitu. Mengganjalnya di PKN ini nanti adakah LKPD-nya Ibu buat atau hanya di LKPD Bahasa Indonesia? Ada Pak LKPD-nya PKN, Pak. Inilah nanti kan dari mereka nanti membuat video. Ini ada video ini. Lalu dari video ini nanti mereka mulai menyebutkan hak dan kewajiban apa yang dimiliki mereka. Terus kebiasaan hak dan kewajiban apa yang udah dilaksanakan mereka di dalam rumah, Pak, begitu. Nanti dituangkan ke LKPD. Oke, LKPD-nya itu bentuk apa ya Bu? Jaring-jaring atau tarik garis atau dia isian tulis biasa? Ini Pak, yang pertama kan dia ini ini apa namanya ini Pak? Centang ya? Oke. Menulis huruf K kalau dia kewajiban, H kalau dia hak. Jadi mereka langsung ini. Ya, oke. Ini LKPD khusus PKN tadi. Ya. Oke. Tampilan produknya nanti yang Ibu hasilkan itu seperti apa bentuknya Bu? Apa seperti pohon pakai karton mereka buat atau pakai kardus atau Ini Pak, bagaimana? styrofoam, Pak. Styrofoam. Ini contohnya sih yang dipegang adik ini. Aduh, begini. Iya. Oke, tadi terlihat sih Bu. Ini nih. Ini kayak dipegang bapak ini. Terus yang lebih jelasnya buat anak-anak ini kegiatannya gini kira-kira Pak. Nanti mereka tempel-tempel daunnya itu di cabang-cabang yang udah mereka buat, dahan-dahan begitu Pak. Di daunnya itu nanti kalimat sarannya begitu Pak. Oke. Ya, oke Bu. Ada saran mungkin dari Ibu Bapak yang lain atau masukan terhadap yang sudah ditampilkan Ibu Parti Yuna? Izin saran Pak, Iya Bu, silakan Bu. terlintas ada ide yang bisa mengaitkan dua muatan tersebut Pak. Bagaimana kalau enggak anak-anak itu membuat percakapan yang isinya tentang kalimat saran tapi berhubungan dengan hak dan kewajiban gitu. Jadi kayak anak-anak buat saya, kamu gitu kan, berapa orang gitu. Berarti dipraktekkan gitu bagaimana mengutarakan sarannya itu gitu. Tapi berhubungan dengan hak dan kewajiban. Oke. Berarti ini terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi hak atau kewajiban begitu. Kita berikan dalam bentuk saran tapi percakapan di depan kelas atau di kelompoknya sendiri begitu mungkin lah ya Bu. Iya Pak. Oke. Karena dari atau saya yang mungkin belum sampai pikiran saya ke arahnya ini, kalau Ibu Bapak yang lain mungkin bisa langsung, karena ini berbau sosial ya, langsung dua-dua ya, berbau teks ya mungkin dua-dua, sehingga bahasa Indonesia ketemu dengan PKN kayak mana ya, kayak langsung ada yang memisahkan mereka walaupun ada yang ada pembatasnya gitu, tidak langsung membaur begitu. Kalau dia bahasa Indonesia dengan IPA kan bahasa Indonesia menjelaskan tentang
IPA tadi, teksnya semua langsung diambil semua dari IPA begitu. Kalau yang ini bagaimana kira-kira kalau teksnya itu berisi semua tentang hak dan kewajiban, tetapi di dalam hak dan kewajiban tersebut ada saran-saran yang terdapat di dalamnya begitu, sehingga teks bahasa Indonesia nanti yang berupa saran masukan tadi bisa langsung membaur ke dalam PKN-nya, dan ketika PKN itu dipaparkan, dijelaskan dalam bentuk LKPD atau mungkin produk yang Ibu sebut tadi, ada percakapannya tadi, dia bisa langsung nyatu gitu, sinkron langsung, tidak nampak ada gap-gap atau pemisahnya. Itu saya kira sih di sini begitu. Itu yang masih mengganjal di pikiran saya, bagaimana ya ini triknya ya supaya pembelajarannya ini langsung bersatu begitu. Ini kelas berapa tadi ya Bu Parti? Kelas 3 Pak. Kelas 4 kan Bu? Kelas 3 Pak. Oh kelas 3 ya, oke. Di kelas Ini di 3. teksnya ada sih Pak sebenarnya tentang hak kewajiban, sudah ada tertera, tapi memang nggak secara gamblang anak-anak langsung dikasih tahu ini kewajiban ini nggak gitu. Enggak, memang nggak boleh seperti itu langsung dikasih tahu sih memang Bu, tapi paling tidak tersirat di makanya situ. ada sih Pak di sini, di kalimat ini, di teks ini yang menunjukkan kewajiban dan haknya gitu. Iya, kalau nanti memang ada di sini, bisa aja nanti di teksnya ini Ibu tekankan dia ya kan, atau diperjelas lagi supaya ini yang mana duluan ini Bu, PKN duluan atau bahasa Indonesia duluan nantinya? Bahasa Indonesia tadi ya? Tadi itu Pak. Oke, bahasa Indonesia duluan Ibu sampaikan. Produknya nanti sudah selesai bahasa Indonesia, baru lanjut ke PKN, begitu Bu? Atau bagaimana ya? Saya rencana lanjutin dulu sampai mereka ke PKN, baru kami buat produk dikit. Oke, berarti ini bersatu nanti kan Bu? Bersatu dia dalam satu paket, PKN dan bahasa Indonesia, saran masukannya tadi terkait hak dan kewajiban itu nyatu, baru nanti di babak finalnya itu pohon sarannya ini terkait apa kira-kira Bu? Nggak bolehkah pohon sarannya ini terkait hak dan kewajiban atau bagaimana? Kalau memang atau nanti berarti bolehlah kayak yang dibilang Ibu Siti tadi Pak, atau disatuin sarannya itu di dalamnya ada berupa hak dan kewajiban. Iya gitu maksudnya Bu. Itu baru nyatu dia gitu. Dapat dia kan, sudah dapat. Karena kan saat kita memberikan sarannya yang Ibu maksudkan ini kan secara umumnya masih ya kan Bu, secara umum. Maunya kalau di tempat umum kita berbicara sopan, kalau di fasilitas publik itu jangan kita istilahnya bersikap ribut atau mengganggu orang lain. Saran kalau belajar di kelas, itu kan luas itu saran kan Bu, luas sekali saran tersebut. Jadi batasi saja sarannya Ibu itu tadi terkait hak dan kewajiban begitu. Iya Pak. Kalau boleh hak dan kewajibannya ini di mana? Itu pun boleh juga Ibu batasi lagi. Apakah itu Iya Pak, terjadi ini kan di hak dan sekolah, kewajibannya di rumah? di tempat tinggal, di dalam rumah. Berarti Ibu batasi di rumah saja hak dan kewajiban tadi. Ini dia lebih sempit, lebih dapat sasarannya Ibu kemana begitu. Tadi kan seperti kayak luas, saya ini kemana ya begitu. Oke Bu, kalau seperti ini saya nggak ada masalah apa-apa. Ibu pun nanti tidak menjadi beban juga bagi Ibu, karena langsung tahu ya, ini kan langsung hak dan kewajiban, produk yang dihasilkan nanti pohon saran tentang hak dan kewajiban di rumah begitu. Iya Pak. Oke, bisa dilihat di tujuan pembelajarannya tadi, kembali kita sedikit Bu ke RPP Ibu. Oke, dengan membaca teks PowerPoint, siswa menemukan kalimat saran pada teks dan dapat menjelaskan maksud. Oke, ini di mana KKU-nya Bu? Memperjelas ya. Di yang memperjelas Pak. Siswa menemukan. Di C5. Bukan di menemukannya ya Bu? Menemukan kalimat saran pada teks atau dua ya?
Karena KKO kata kerjanya ada 2 ini Bu, menemukan, memperjelas, itu juga kata kerja itu. Dan menemukan ada di C456 ya? kurang tahu saya Bu. Soalnya semalam menemukan nggak ada Pak. Berarti jangan gitu. Dengan membaca teks pada PowerPoint, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan. Begitu aja Bu. Langsung aja Pak. Iya, sama-sama aja nggak apa-apa Bu, begitu. Siswa dapat menjelaskan maksud. Kalau menjelaskan kan memperjelas, kata dasarnya tetap apa ya kata dasarnya ya, menjelaskan ya, jelas begitu ya kata dasarnya. Ya, siswa dapat menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat. Jadi langsung dia kan Bu, lebih sederhana. Terus dengan mengamati teks dengan mengamati teks pada PowerPoint, gitu aja. Siswa dapat menyimpulkan dan mendesain. Satu aja KKU Ibu ini diambil. Yang mana mau Ibu ambil? Siswa dapat mendesain miniatur pohon yang berisi ungkapan atau kalimat saran. Oke. Kalimat, kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik, begitu ya. Bisa Ibu tambahkan di belakang. Terus dengan mengamati cerita pada PowerPoint, siswa dapat memerinci pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah dengan tepat atau dengan baik, begitu boleh ditambahkan di belakang ya. Dengan mencontoh isi cerita. Maksudnya kayak mana ini Bu arahnya ya? Ini ada video sih harusnya Pak. Di video mencontoh video itu tadi Pak, mereka membiasakan diri. Lewat tayangan video siswa dapat gitu aja Bu. Iya Pak. Siswa dapat siswa dapat membiasakan diri dalam membiasakan ya. Masa dia tonton sekali langsung jadi biasa Bu, kan gimana ya? Ada yang salah sepertinya di situ. Siswa dapat KKO di atas tadi apa ini Bu untuk membiasakan ini? Jadi target Ibu ini besar ini, kuat ini Bu, berat ini. Memerinci, diperincikan aja begitu Bu. Jadi tidak usah membiasakan. Jadi di sini apa dong Pak? Ini membiasakan diri ya. Kebiasaan itu muncul dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari terus-menerus dalam jangka waktu lebih kurang 4 minggu ini Bu. Kapan 4 minggu nanti Ibu selesaikan ini? Cari KKO yang lebih sederhana aja lah Bu. Iya Pak. Membiasakan ini berat ini sebenarnya. Lalu dari biasa ini nanti lahirlah jadi kebudayaan, jadi membudaya. Begitu. Jadi tidak bisa dia membiasakan ini, kebiasaan ini tidak bisa praktis dia 1-2 kali dilakukan menjadi kebiasaan, tidak begitu. Butuh waktu yang lebih lama Bu. Oke, nanti Ibu sesuaikan aja KKO-nya di situ. Sintaknya Ibu bisa dilihat. Udah ada ya Bu sintaknya Ibu buat ya? Oke. Ada Pak ini. Oke, tahap pertanyaan mendasar, mengumpulkan informasi. Iya, peserta didik membaca teks slide PowerPoint yang disajikan. Oke, peserta didik bersama guru melakukan kegiatannya jawab. Oke, pertanyaan yang digunakan, apa yang dibahas dalam teks tersebut. Ini Ibu hanya tayangkan dari PowerPoint ya, tidak ada video yang Ibu tampilkan di awal gitu ya? Oke. Jaringan saya lagi bermasalah guys. Oh Tuhan. Oke, saya kembali lagi setelah tercampak. Tapi layarnya hitam semua. Oke. Iya.
Oke, saya kembali setelah tercampak 1 menit yang lalu, Bu. Kembali. Peserta didik membaca teks yang disajikan oleh guru. Udah. Ya, adakah videonya nanti Ibu tampilkan ini? Di waktu mau ke pelajaran PKN-nya Pak, tentang video kewajiban dan hak anak di rumah. Oke. Kalau tentang saran, kalimatnya tadi, saran ini tidak ada. Ini hanya teks saja ya, Bu? Membaca teks saja mereka Pak. Ya. Oke. Sekarang masuk dari kalimat. Oke, peserta didik mengamati video, lanjut. Setelah mengamati video, slide PowerPoint dalam slide. Ini kayak mana maksudnya, Bu? Dengan mengamati video dalam Pak, slide PowerPoint. Videonya ada di PowerPoint itu langsung udah saya letakkan Pak. Oh, iya. Peserta didik mengamati video dalam slide PowerPoint tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Setelah mengamati video dan slide PowerPoint, dalam peserta didik diminta untuk memerinci pelaksanaan kewajiban hak dan terkait dengan tempat tinggal, kemudian dituliskan di dalam LKPD. Itu yang tadi dicentang itu maksudnya ya, Bu? Yang H Iya, Pak. dan apa tadi ya? Oke, tahap. Dan Pak. Oke, tahap mendesain project. Kelompok, oke. Petunjuk cara mendesain miniatur, pohon kalimat saran pada slide PowerPoint. Sarannya tadi terkait hak dan kewajiban, boleh. Peserta didik diarahkan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ini bahan alat Ibu ini peserta didik yang menyediakan sendiri atau sudah ada disediakan di sekolah begitu, Bu? Mungkin dari mereka bisa menyediakan gunting dan lem aja kali Pak. Kertas origami di gunung nggak ada Pak. Terus Ibu pakai styrofoam Mungkin tadi saya ya? Iya, saya yang akan bawa styrofoam dan kertas origaminya Pak. Berapa? Karena kan murid saya pun sedikit Pak, jadi Oke. mungkin biayanya nggak terlalu besar lah. Kelompok, kalau 3 orang per kelompok pasti cuma dapat 3 kelompok kami Pak. Jadi kan butuhnya cuma 3 styrofoam aja, jadi itu nggak terlalu berat buat saya. Begitu Pak. Oke, mungkin bisa juga Ibu minimaliskan saja styrofoamnya tadi. 1 styrofoam mungkin bisa dibagi 2 sehingga bisa nanti anak-anak itu dapat entah 2 produk ya, mungkin 1 kelompok itu juga tidak ada masalah sih, atau 1 produk dia 1 kelompok juga tidak masalah. Kemudian peserta didik mengamati petunjuk cara mendesain miniatur. Oke, sudah. Peserta didik diarahkan untuk menyiapkan alat. Oke. Tahap penyusunan jadwal disepakati berapa menit itu, Bu? Yakin Ibu 20 menit selesai? Kira-kira selesai nggak ya Pak? Saya juga belum yakin sih. Iya, kalau melihat ini siswanya aktif semua ya, Bu? Kalau untuk yang kerja-kerja gitu aktif sih Pak. Buat kalimat sarannya maksud saya, Bu, nyusun kalimat sarannya, Bu. Kalau buat pohonnya kan mungkin sebentar itu. Kalau kelompok mungkin bisa terbantu Pak. Oke, masalah Ibu yakin tak masalah lah itu. Atau nanti saya tambahin boleh Pak? Tergantung nanti Ibu sesuaikan aja dengan yang penting 1 kali standing itu 35 menit ya. Kali 2 begitu. Berarti 70 menit Ibu setting lah waktunya, nanti Ibu sesuaikan. Ini dikembalikan ke Ibu lagi melihat situasi dan kondisi Ibu di sekolah masing-masing. Iya Pak. Oke, guru memonitoring kegiatan peserta didik, guru membimbing peserta didik jika ada kesulitan dalam melakukan proyek. Ini kalau seandainya saya diberi kesempatan oleh pihak LPTK, saya ingin sekali melihat Ibu Bapak praktek dengan model-model pembelajaran yang sudah kita rancang sekarang ini. Karena saya penasaran, ini cantik loh modelnya, ini bagus ini gitu. Saya mau melihat kenyataannya nanti di lapangan. Penasaran saya, jiwa kepo saya di sini bergetar begitu. Kayak mana ya ini nanti ya? Pengen lihat hasilnya, seru pasti ini begitu. Jadi nanti saya coba-coba lah konfirmasi sama Ibu dosen. Saya paling tidak saya tidak memberi nilai pun di situ, paling tidak saya melihat begitu masukan yang bisa muncul pada saat ujiannya nanti begitu. Saya kira tim pengujinya nanti mudah-mudahan ada yang bertemu dengan Ibu dosen kita biar bisa saya lihat hasilnya Ibu Bapak ini begitu. Karena kadang cantik kita desain, cantik kita buat, waktunya di kenyataan di lapangan udahlah tahu-tahu sendirinya kita begitu. Kecuali Ibu Bapak bisa mengkondisikan dengan peserta didiknya. Oke, terus tahap pengujian hasil. Setelah selesai membuat alat peraga, peserta didik diminta untuk melengkapi dengan alat peraga ya.
produk aja ya Bu. Setelah selesai membuat produknya apa tadi namanya itu, peserta didik diminta untuk melengkapi miniatur dengan menuliskan kalimat saran dan telah mereka temukan di kegiatan awal. Ditempeli ya di daun-daunnya maksudnya ya Bu. Selanjutnya peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat alat peraga miniatur. Ini mereka praktekkan cara buatnya di depan atau mereka menjelaskan isinya ya Bu? Menjelaskan isinya Pak di depan teman-temannya. Oke. Dari presentasi yang telah dipaparkan, kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan. Oke. Di bagian akhirnya, setelah semua kelompok melakukan presentasi miniatur pohon kalimat saran, akan motivasi kepada peserta didik yang telah berani dan melakukan presentasi dengan percaya diri. Guru memberikan evaluasi terhadap hasil karya. Oke, tidak ada masalah di situ. Sesuai dengan sintanya. Kalau penutup udahlah Bu, dihitung manis lah itu. Karena hampir semuanya itu sama, penutup sama pembukanya. Yang penting ada penguatannya di penutupnya, itu sudah manis lah, itu sudah bisa lah itu gitu. Saya kira kan ibu bapak di sini juga bukannya baru-baru jadi guru begitu. Di intinya ini ya sekarang di kotak-katik, di inti, di sintak-sintaknya ini. Oke, Ibu Parti tadi sudah ada kira-kira yang bisa, ada mungkin yang ibu mau tanya atau mau dikonfirmasi, silahkan Bu. Ini mungkin pertanyaan saya Pak. Kan ini bahan ajar saya di PPP Pak. Betul Bu. Nanti ini untuk pengumpulannya semua kan formatnya diubah ke PDF kan Pak? Betul Ibu. Jadi nanti selama ini saya satukan semua sih Pak. Jadi kalau saya kumpul satu PDF, di sana udah ada LKPD sama bahan ajar saya. Jadi ini nanti dipisah atau saya satukan aja atau gimana ya Pak? Ini udah termasuk bahan ajar kan Pak? Nggak perlu saya buat lagi bentuk yang lainnya gitu. Tidak. Kalau kemarin yang biasanya itu dia dipisah-pisah sih Bu. Dipisah-pisah per apanya begitu. Tapi tergantung juga permintaan daripada dosennya nantinya begitu. Kalau Ibu mau buat digabung, kalau bolehnya sih dua-duanya aja Ibu buat gitu. Ada satu khusus digabung full. Punya lagi pisah-pisah gitu Satu Pak. lagi itu dipisah-pisah begitu. Tapi Ibu buat dalam satu folder begitu ya. Jadi nanti satu folder itu ada 5 kan dia di dalam yang dipisah-pisah. Iya. Terus ada satu yang digabung begitu. Ya. Oh iya. Biar yang manapun nanti yang diminta, Ibu bisa kasih langsung gitu. Iya Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Oke, Makasih, Pak. terima kasih Ibu Arti. Saya stop share Pak. Oke, silakan Ibu. Oke, yang lainnya Ibu Bapak, siapa lagi tadi yang tadi pagi belum? Kita masih bisa nih sepertinya satu orang lagi. Siapa kira-kira yang belum? Pak Tambos tadi sudah ya kan Pak? Sudah Pak, semalam. Oke, sudah Pak. Tadi sudah dikonfirmasi dengan Ibu dosen Pak, tidak ada kendala? Terkait reklame, boleh Pak, aman Pak. Aman ya kan Pak? Oke. Kemudian Ibu Tioria Sinaga, bagaimana Bu? Sudah tadi kira-kira? Oke, jaringan Ibu mungkin nggak stabil ya. Ibu Atika, sudah tadi ya kan Bu? Oke, mungkin lagi di kamar mandi. Ini di gambarnya. Ibu Maria, sudah tadi ya kan Bu? Ini namanya berpindah-pindah ke sana ke sini, jadi saya bingung yang mana tadi sudah dipanggil ya gitu. Ibu Kasihani Gule, sudah tadi Bu? Masih di mute Bu, di unmute dulu di mic-nya. Ibu Kasihani Gule. Tiba-tiba nggak bergerak gambar Ibu ini, jaringanku ini memang bandel ini. Oke. Atau tidak ada lagi, kira-kira Ibu Bapak masih ada waktu kita.
Saya takut nanti rekamannya belum cukup. Iya Bu, silakan Ibu Aisyah. Iya Ibu, silakan Ibu. Ah. Ibu Kasiani Gule ya? Oke Bu, silakan Ibu. Sama lah nasib kita ini tadi Bu, sinyalku yang bermasalah, tiba sinyal saya udah baik, sinyal Ibu yang tercampak-campak sana. Ganti-gantian lah kita ini. Silakan Ibu, Kasiani Gule. Hah, langsung keluar Ibu itu kan. Oke. Ibu Jainunisha sudah tadi ya Bu? Sudah, oke. Ibu Aisyah juga tadi sudah, Ibu Emelda juga sudah, Ibu Siti sudah, Ibu Lela Sari Hasibuan sudah ya kan Bu? Atau ada yang mau dikonfirmasi Ibu Lela? Belum Pak. Belum tadi Bu atau sudah? Belum Pak. Oh, boleh Bu, coba dulu ditampilkan aja. Seandainya pun nanti salah, nggak usah banyak-banyak kali kita hapus pun nggak apa-apa Bu. Yang penting bisa Ibu tampilkan lah. Biar kita cari seminimalis mungkin nanti hal-hal yang bisa kita perbaiki Bu. Kalau memang ada salah. Silahkan di share screen-nya Bu, semua layar ya. Udah nampak Pak. Iya Bu. Udah nampak Pak. Masih nyangkut Bu, belum Bu? Bisa mungkin Ibu ulangi sekali lagi. Klik share screen seluruh layar. Kemudian Ibu klik yang ada gambar laptopnya itu, gambar wajah kita semua itu. Baru Ibu klik bagikan. Baru Ibu lari ke file yang mau ditampilkan. Bisa Bu? Perjuangan oke. Perjuangan kita tinggal satu perangkat lagi nya Ibu Bapak. Ini yakin kalau sudah selesai hari ini, minggu depan kan, bukan minggu depan, besok sudah perangkat yang baru. Oke, sudah terlihat Ibu. Silahkan Bu. Digeser ke bawah Bu. Kelas 4 semester ganjil, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Bisa digeser ke bawah Bu? Digeser ya? Nggak bisa digeser Kak. Bisa Bu. Biasanya pakai apa gesernya Bu? Kursor atau pakai trackpad atau pakai tombolnya itu? Pakai tombol Pak. Nggak mau dia ya Bu? Nggak Diklik. bisa Pak, diturun. Coba diklik dulu di tempat yang lain Bu. File yang lain. Entah file yang data yang lain dibuka dulu, baru nanti kembali lagi Bu ke sini. Itu bisa denyut-denyut dia Bu. Bentar Bu, masih gelap ya. Mungkin jaringan ya Pak. Di tampilan Ibu apa muncul? Muncul Pak. Di tempat kami masih, tempat saya lah khususnya ini, yang muncul halaman 1 dari 42 halaman, tapi nggak ada tulisannya Bu, tidak terlihat tulisannya. Di jaringan mungkin.
ini udah keluar lagi Bu. Coba sekali lagi Bu. Kemana Ibu ini tadi ya? Betul-betul jaringan Ibu ini sudah menghilang. Tidak terlihat lagi Bu. Ibu Aisyah Siombing di daerah mana ya Bu? Ibu Aisyah Iya Pak. di daerah mana ya Bu? Di daerah Deli Serdang Pak, di Tanjung Merawa Pak. Oh pantas sinyalnya stabil ya Bu di kota ya? Iya Pak. Oke. Saya juga belum tampil sih Pak tadi pagi. Belum Boleh sempat, tanya Ibu. sedikit, Pak? Boleh Bu, Ibu boleh. Silahkan Ibu. Bolehlah udah masuk ya? Tapi belum menampilkan apa-apa di depan layar Bu. Ibu saja dulu nggak apa-apa. Sayang waktunya nanti kita menunggu. Oke, sudah terlihat Bu. Oke, silahkan IPA dan Bahasa Indonesia kelas 5. Iya Pak. Menentukan KD-nya. Ini sudah semacam ya Pak. Iya Bu. Menentukan Untuk KD pokok. dan tujuan. Oke. Ini, Pak. Bahasa Indonesia Pak. Iya Bu. Ini Ini Pak, saya masih bingung. di mananya Bu? Yang di bagian di sini. Ini kan saya buat di psikomotoriknya menciptakan. Mm-mm. Takut saya terlalu tinggi, soalnya kan Pak, mereka nanti membuat pola saja gitu Pak. Kalau saya membuat di sini kan sudah membuat di KD-nya. Kalau di PK-nya saya membuat juga, apakah masalah Pak? Atau Selain gimana, Pak? membuat, Menciptakan udah gimana? selain membuat Bu, Membuat, mendesain, menciptakan yang di P3. Tunggu sebentar Bu, aku lihat contekan dulu Bu. Ini untuk keterampilan ya Bu? Iya, KD-nya sudah membuat memang Pak. Kalau menciptakan saya berpikir juga kayaknya terlalu mereka yang buat sendiri gitu Pak. Kalau menciptakan ini, kalau boleh disebut menciptakan, ini hal yang baru yang tidak sama seperti yang biasanya. Iya, itu kan Pak. Betul Bu. Mendesain? Kalau saya membuat, mendesain. Mendesainnya. Mendesain juga P5 tuh Bu. Mendesain aja ya Pak. Iya, mendesain model sederhana. Karena mendesain ini kan bisa dari, ada contekan sih sebenarnya, yang tidak lebih berat dari yang awalnya tadi. Tapi tunggu sebentar Bu, ini saya belum lihat di atasnya tadi tentang Iya Pak. bahasa Indonesia ya, atau apa duluan? Dari KD-nya dari atas sebentar Bu. IPA-nya ya. Bahasa Indonesia-nya ya Pak. Iya, ke atas saja dulu geser Bu. KD ini bahasa Indonesia. Oke. Menentukan pokok pikiran. Oh, buat pokok IPK-nya pikiran. Saya buat ke atas ya. Sudah Bu. Merangkum pokok pikiran. Bukan Bu, di KD-nya saja Bu, KD dan indikatornya aja. Pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Merangkum pokok pikiran dalam teks. Oke, yang semalamnya ini akan Bu menentukan. Oke. Terus merancang. Oke, terus pokok pikiran dalam teks bacaan. Oke. Merancang desain model sederhana alat gerak manusia. Oke. Terus di mana kendala Ibu lagi yang lainnya? Itu aja sih yang agak menjanggal saya Pak, yang untuk KKO yang menciptakan tadi. Saya ganti mendesain aja ya Pak ya berarti ya. Iya, berarti ini nanti kan alat prakteknya, produk yang Ibu hasilkan kan yang Ibu sebut semalam itu kayak karton ya,
karton Pak, kardus. dari karton. Baru di apa namanya, ada kayak talinya di atas, bisa digerak-gerakkan kayak wayang begitu ya, kayak boneka Pinocchio ya yang bisa digerakkan, itu dia ya Bu begitu, tapi ini tampilannya lebih sederhana lagi. Pak. Oke. Terus ada kendala Ibu lagi yang lainnya, karena semalam kita sudah sudah kita bahas. Oh, di bahan ajar mungkin ya Pak. Boleh ya Pak. Boleh Bu, silahkan tampilkan. Oke, materi ajar, bahan ajar, modul, oke. Organ gerak, oke. Digeser ke bawah. Di sini KD-nya, Hmm. uraian materinya. Di sini saya Ini IPA maksud Ibu ya, atau bahasa Indonesia di ya? sini saya langsung paparkan terkait apa itu organ gerak manusia. Ya. Ya, bahasa Indonesia nanti mereka mengambil ide pokok dari teks ini, Pak. Oh, bisa lihat teksnya tadi Bu? Udah cukup. Ini di sini saya jelaskan dulu ide pokok. Kalau teks yang di atas ini hanya pengertian apa itu organ gerak, gitu, apa itu otot, alat gerak aktif dan pasif, begitu Pak. Kemudian di bawahnya saya buat penjelasan terkait ide pokok. Kemudian ciri-ciri kalimat utama, karena nanti di tugas siswanya ada mengembangkan kalimat jadi Oke. paragraf. Hmm. Kemudian di sinilah saya paparkan Pak teks yang ada di buku siswa itu yang terkait bersepeda menggunakan alat data. Ini kemudian ada 6 paragraf, memang agak panjang. Di Oke. sini saya paparkan ide pokoknya. 6 paragraf ini apakah semua siswanya nanti 7 itu 7 paragraf. Oh ya, 7 paragraf ini apakah satu siswa itu ke 7-7-nya paragraf dia kerjakan, atau nanti Ibu bagi-bagi saja biar lebih menghemat waktu, atau bagaimana yang Ibu rancang sebenarnya? Iya, rencananya karena mereka juga buat proyek kan Pak. Betul Yang Bu? saya pikirkan rencana saya itu kan ada 7 paragraf. Jadi Betul. nanti kelompok 1 paragraf 3, paragraf 3 atau 2, dapat 2 sampai 3 bagian paragraf. Itu rencana saya Pak. Karena kalau sempat dia nanti 7 paragraf Ibu buat seperti itu, belum lagi nanti Kemudian, dia Ini Pak mengerjakannya. yang saya bingung. Oke Bu, lanjut. Iya. Waktu untuk membuat proyek lagi mereka. Iya Pak. Atau mengembangkan kalimat. Ini apa perlu saya masukkan apa enggak ya Pak kira-kira? Memang di KD capaian kompetensinya memang pokok pikiran. Cuman di situ ada mengembangkan pokok pikiran jadi sebuah paragraf. Di sini saya 3 paragraf aja sih Pak. Waktu Ibu lah Ibu sesuaikan. Kalau Ibu rasa itu cukup, Gitu ya. saya kira tidak ada masalah. Tapi nanti melenceng dari KD-nya, dari indikator Ibu tadi begitu, terlalu luas nanti takutnya ya. Dihapus saja sebaiknya ya Pak. Iya, nanti bisa Ibu edit Kemudian lagi. ini Pak, di sini saya paparkan materi tentang struktur rangka manusia, bagian kepala, bagian badan, dan anggota geraknya. Ini ada fungsinya. Ini nanti saya tampilkan lewat video sih. Ini hanya sebagai pemaparan aja. Oke, pegangan Dan guru saja. memelihara kesehatan rangka manusia. Oke. Udah Pak, langsung mereka masuk kerja kelompok untuk buat proyek, alat dan bahan, langkah-langkah, udah Oke. rangkuman. Selesai Pak soal evaluasi. Iya. Untuk modulnya itu tadi, bahan ajarnya itu kan sebenarnya Ibu tidak tampilkan ke peserta didik langsung kan Bu? Itu kan pegangan Ibu sajanya itu kan? Iya, sebagai pegangan saya ya Pak. Nah,
Iya, tidak ada masalah sih sebenarnya. Kalau ibu mau jelaskan, paparkan panjang kali lebar kali luas keliling di situ nggak ada masalah sih sebenarnya, karena itu kan pegangan ibu. Nanti kan lain itu saat ibu paparkan ke peserta didik begitu. Jadi ibu sudah bisa sesuaikan. Betul, betul Bu. Jadi buku pegangan siswa kan lain nih dengan buku pegangan guru. Yang penting bisa ibu sesuaikan waktunya, tidak terkendala di situ. Saya kira tidak ada masalah, gitu Bu. Iya. Ada lagi yang kira-kira yang mau dikonfirmasi Bu? Sudah? Sepertinya cukup Pak. Oke Bu, terima kasih Terima Bu. kasih, Pak. Sama-sama Saya stop Ibu. ya, Pak. Oke, silakan Ibu. Iya. Sepertinya hari ini banyak terkendala dengan jaringan. Mudah-mudahan besok jaringan kita tidak bermasalah. Ini saya terpaksa meleseng ke emperan kelas orang lain karena di kelas saya nyaman sih sebenarnya, hanya sinyal yang tidak nyaman. Tadi saya sudah coba colong-colong wifi kepala sekolah, tapi wifi-nya tidak bisa diajak kerjasama, mengalah lagi. Saya pindah ke jaringan satu lagi, provider satu, mengalah lagi, pindah ke provider satu lagi, ada. Makanya tadi saya sempat keluar buat link link Jimit yang baru, ini juga terkendala masalahnya. Oke, kira-kira demikianlah pertemuan kita hari ini Ibu Bapak. Mudah-mudahan besok tidak terjadi. Oh, silakan Ibu Maria. Mari Ibu, silakan. Pak, mengenai urutan tugas ini Pak, perangkat ini yang mana duluan Pak, biar tahu menggabungkannya. Soalnya saya lihat tadi punya Ibu Aisyah soal evaluasinya digabungkan ke bahan ajar. Kalau saya agak berbeda Pak, setelah kisi-kisi baru soal evaluasi setiap novel, atau gimana Pak? Saya pun bingung kayak mana menggabungkannya, yang mana duluan. Iya, itu sebenarnya dari ibu dosennya aja sih nanti Bu, karena ibu dosen yang memeriksanya kan. Kebetulan ibu dosen kita mungkin tidak terlalu masalah dengan urutannya itu tadi, atau mungkin belum bermasalah begitulah pastinya. Besok bisa ibu pastikan saja, besok bisa ditanya. Kalau untuk kali ini mungkin secara random, secara acak-acakan pun sesuai yang di LMS itu. Kalau di LMS itu kan ada urutannya dibuat kan Bu, 5 itu. Ikutkan aja urutan yang ada di LMS tersebut. Begitu. Kemudian ya sudah, kalau memang digabungkan sesuai urutan yang ada di LMS. Kemudian siapkan juga file yang dia tidak digabung-gabungkan begitu Bu. Sehingga ketika diminta nanti kedua-duanya, entah yang manapun itu urutannya, patokan kita sekarang mengurutkannya sesuai dengan LMS aja. Namun hal nanti suatu ketika ibu dosen minta urutannya seperti ini ya Ibu Bapak, ikutkan itu saja begitu ya Bu. Karena tujuannya diurutkan itu sebenarnya untuk memudahkan ibu dosen sih, untuk memberikan nilai begitu. Buktinya di perangkat Ibu Bapak yang pertama tidak ada kendala kan dalam hal untuk urutan, ketika digabung atau tidak digabung. Yang saya pernah dengar hanya nilainya bagaimana Ibu Bapak, sudah dilihat ya, begitu, tidak ada dipermasalahkan di urutan begitu. Jadi kalau Ibu mau mengurutkannya, ikutkan saja patokan yang dari LMS. Saya kira tidak ada masalah di situ. Itu saja kira-kira Ibu Maria. Oke. Pak, izin Pak. Silakan Ibu. Izin mengingatkan saja Pak. Baik Di Ibu. LMS belum ada topik baru Pak, jadi kami nggak bisa buka untuk mengubah tugas Pak. Oh, saya aja nanti yang buka Bu. Mungkin Ibu dosen kita ada kegiatan yang lain. Iya, siap-siap Bu. Sebentar lagi, 5 menit lagi nanti selesai ini saya akan buka topiknya di situ Bu. Baik, terima kasih sudah diingatkan ya Ibu Imelda. Oke, ada lagi kira-kira Ibu Bapak yang perlu dikonfirmasi atau ada yang mau dipertanyakan? Oke, jika tidak ada, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di esok hari. Jaga kesehatan, tetap kerjakan tugasnya semampunya kita dulu, sehingga bisa nanti hasilnya tidak mengecewakan kita. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau sinyal saya yang tidak stabil tadi. Mudah-mudahan besok jadi lebih baik lagi. Demikian Ibu Bapak pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore untuk kita semua. Saya mohon undur diri Ibu Bapak.
Selamat sore Pak. Iya, sama-sama. Sama Terima kasih Ibu Bapak. Saya tutup meetingnya ya Ibu Bapak. Saya akhiri. Oke.